Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Afifah, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang modul pengambilan keputusan. Silahkan menyimak video berikut ini. Ya, jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang terdapat dalam pendidikan guru penggerak ini yang sedang saya ikuti. Kemudian saya juga akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana sih proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga hal-hal baik yang terdapat dalam program guru penggerak ini. Kemudian saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya di dalam kelas, kemudian di lingkungan sekitar dan menularkannya kepada rekan-rekan sejawat untuk kita melakukan hal itu secara bersama. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut, tentunya apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, bahwa ketika dilema etika itu merupakan benar versus benar, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral sendiri itu adalah benar versus salah, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi itu yang akan saya analisis dulu, kemudian nanti baru melakukan kebijakan atau hal dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Kemudian, jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang diantaranya yaitu mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Setelah itu melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi dan melakukan investigasi opsi trilema. Selanjutnya yaitu buat keputusan, kemudian melihat lagi keputusan yang diambil, kemudian merefleksikannya apakah keputusan yang diambil sudah berpihak terhadap murid, tentunya seperti itu. Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apabila hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip dilema etika serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian untuk tanggapan dari pertanyaan yang terakhir, yaitu bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, tetapi masukan dari rekan sejawat itu dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan yang kita ambil tersebut sudah tepat dan efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, siswa, bahkan orang tua siswa atau komite dan pengawas sekolah, sehingga apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kepentingan atau berpihak terhadap siswa, seperti itu.